Selamat sore. Sore ini kita akan bahas bagaimana menentukan jarak sebuah titik ke sebuah garis. Kita awali dengan nomor 3, lanjutan yang kemarin di kelas. Ada kubus ABCDFGH, panjang rusuknya A cm. Pertanyaannya adalah jarak titik C ke diagonal BH. Sudah diilustrasikan garisnya yang mana? Lalu titiknya yang ini, yang C. Maka, seperti yang saya katakan, untuk mengeluarkan segitiga, lebih baik keluarkanlah segitiga si CBH. Ya, kita akan keluarkan segitiga CBH dari si kubus ini. Bidangnya akan kita keluarkan. Tapi sebelum mengeluarkan, dicek dulu ini apakah segitiga siku-siku. Kalau iya siku-siku, siku-sikunya di mana? Ya, maka Ibu tarik, keluarkan segitiganya. Oh, sebentar, kurang tebal. Nah, setelah dibayangkan dan dicermati, ternyata segitiga BCH itu siku-siku di C, ya kan? Dengan pertanyaannya kan jarak titik C ke BH gitu kan, maka kita akan tarik sebuah garis yang tegak lurus dari titik ini ke garis BH. Kita tarik, misalnya warna merah. Sep, 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 ya kan? Maka garis CC aksen lah yang mau kita cari panjangnya, ya. Nah, mencari CC aksen bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. BC berapa ukurannya? Yaitu A cm. CH berapa? CH itu diagonal sisi ya. Sebentar. Nah, panjang CH itu adalah sepanjang diagonal sisi kubus. Ya kan? Nih, ilustrasinya yang ini loh, CH. Ya kan? Ukurannya adalah rusuk akar 2. Ukuran H ke B itu berapa? A akar 3. Ya kan? Ya udah, gunakanlah perbandingan luas segitiga. Artinya, kita cari luas segitiga BCH sesama luas segitiga BCH tapi dipandang dari sisi yang berbeda. Misal, sisi yang pertama, Ibu pandang dari BC sebagai alas, maka tingginya adalah yang tegak lurus terhadap alas, yaitu si CH. Bisa kan? Kita pasang, yaitu setengah kali BC sebagai alas, CH sebagai tinggi. Bisa juga Ibu cari luas segitiganya itu adalah setengah alasnya si yang ini, tingginya adalah yang CC aksen. Bisa kan? Yaitu BH dikali CC aksen. Setengahnya dari awal sudah bisa dicoret. Sekarang silahkan di list semua ukuran yang sudah diketahui. BC itu ukurannya adalah A, CH itu A akar 2, BH itu adalah A akar 3, CC aksen yang mau kita cari. Coret A-nya, sehingga CC aksen sama dengan A akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3 sama dengan A akar 6 per 3 cm ya, kalau kita dalam sentimeter. Nah, seperti ini untuk soal nomor 3. Kita lanjut, contoh nomor 4, ada kubus ABCDFGH. Panjang rusuknya 1 cm. Kita bikin jadi 10 aja ya. 1 juga gak apa-apa sih. Yaudah 1 aja sesuai soal awal. Titik M adalah tengah GH. Jadi ini ada GH, titik tengahnya itu ada M. Titik O adalah pusat ABCD. Ini harus kamu, pusat itu artinya gini nak. Diagonalnya AC dengan diagonalnya BD berpotongan di mana? Itulah yang menjadi pusat titik O. Pertanyaannya adalah jarak M ke O. Yuk, kita buat garisnya warna merah. Pertanyaannya ini apa? Sorry. M ke EO ya. Ini garis EO. Jarak M ke EO itu berapa? Menjadi seperti apa? Ya, kita keluarkanlah segitiga MEO. Kita buat warna biru segitiganya misalnya nih. Ya kan? Sebelumnya dicek dulu apakah ini siku-siku atau tidak. Ya. Apakah siku-siku? Tidak siku-siku ini ya, karena bayangkan aja kayak miring ke sini terus ke dalam. Enggak, itu enggak siku-siku. Jadi kita keluarkan aja segitiga EMO. Kita namakan ini EMO. Mari kita list dulu ukurannya. EM berapa? EM itu kan ini 1, ini juga ini setengah. Maka si EM itu adalah akar dari, kita buat di sini aja ya. EM ini adalah E, ini H, ini M, ini setengah, ini 1. Maka 1 itu adalah setengah kali 2, setengah akar 4 ya. Setengah akar 5 berarti EM-nya. EM adalah setengah akar 5. Ibu tulis setengah akar 5.
dapat setengah akar 5. Lalu EO bisa kamu cari dari segitiga EAO. Ya. EAO kita keluarkan lagi untuk hitungannya. Ini E, ini A, ini O. AO itu adalah setengah diagonal sisi. Diagonal sisi kan akar 2, maka setengah akar 2. EA-nya 1. Maka EO-nya berapa? Setengah akar, ini tadi setengah kali 2, 4 akar 6. Setengah akar 6. Oke. Satu lagi, MO. MO bisa kamu cari dari segitiga MO aksen. Jadi ada, misalnya kalau di sini ada perpanjangan. Nah, begitu ya. Ada MO aksen di situ. Kita keluarkan aja. Sembari dibayangkan ya. Ini M aksen, ini O. Dimana aksen itu sepanjang rusuk, yaitu 1. OM itu adalah setengah rusuk. Maka si ini sama ya, setengah akar 5. Sorry. Pertanyaannya adalah jarak M ke O. EO. Maka tariklah sebuah garis yang tegak lurus. Ternyata ini sama kaki kan? Setengah akar 5, setengah akar 5. Pasti M ke EO itu pas membagi 2 sama besar si garis EO ya kan? Karena dia sama kaki. Ya, sehingga kamu bisa menggunakan perbandingan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, dimana bisa dicari kalau ini misalnya ibu buat M aksen, maka aksen itu sama dengan akar dari, perhatikan segitiga yang ini. Akar dari setengah akar 5 dikuadratkan dikurang dari setengah bagian dari 1/2 akar 6, berarti jadi 1/4 akar 6 ya kan? Dikuadratkan. Sehingga dapatnya adalah setengah akar 29 cm. Kayak gitu ya. Nomor 4. Lalu misalnya kamu ketemu kondisi seperti ini. Kondisi kayak gini misalnya. A, B, R. Pertanyaannya adalah tentukanlah jarak titik R ke garis AB. Sama dengan berapa? Ya. Misalnya di sini sudah kamu cari sisi-sisinya dari segitiga itu, dapatnya ini 10. Lalu ini misalnya 10 akar 2. Ini 10 akar 12 lah misalnya, 12. Ya kan? Segitiga ABC ini bukan siku-siku, karena kalau kamu cari Pitagorasnya juga bukan itu ya Pitagorasnya ya kan? Maka ini adalah segitiga sembarang. Apakah ini sama kaki? Tidak juga. Kalau sama kaki harus ada sisi yang sama ukurannya. Apakah sama sisi? Apalagi itu, jelas-jelas tidak. Ya, jadi cara menemukan jarak titik R ke garis AB itu adalah sama aja. Kamu tariklah sebuah garis yang akan tegak lurus terhadap garis AB. Misalnya di sini R aksen. Lalu cara mencari ukuran R aksen gimana, Bu? Ini kan nggak sama kaki, artinya tidak membelah 2 sama besar si garis AB. Ya kan? Dan dia juga tidak siku-siku, nggak bisa pakai luas perbandingan segitiga. Perbandingan luas segitiga. Caranya adalah masih tetap pakai perbandingan, tapi konsepnya adalah konsep tinggi. Di sini kan RR aksen ini adalah berlaku sebagai tinggi dari 2 segitiga kecil kan, yaitu segitiga yang kiri dan segitiga yang kanan. Itulah yang akan kamu bandingkan. Si RR aksennya sebagai perbandingan mereka. Lalu ukurannya ininya berapa? Yang ini A ke R aksen ini berapa? Ya kamu bisalin aja, kalau misalnya ini sebagai M, maka si R aksen sampai si B adalah 12 kurang M. Sehingga total mereka adalah 12. Ya kan? M tambah 12 min M itu ukurannya 12 kan? Nah, kayak gitu. Jadi pakai konsep itu, coba kita jawab ya. Dari segitiga yang kiri, yang ini, maka RR aksennya adalah akar dari 10 kuadrat dikurang M kuadrat. Lalu dari sebelah kanan, RR aksennya sama dengan akar dari 10 akar 2 dikuadratin dikurang 12 kurang M dikuadratkan. Nah, kesamaan tinggi, ya kan? RR aksen sama dengan RR aksen. Ini kayak, ini 1, ini 2. Samain aja, RR aksen sama dengan RR aksen. Maka, akar dari 100 dikurang M kuadrat sama dengan akar dari 200, ya kan? 10 akar 2, 200. Dikurang, buka kurung dulu supaya hati-hati. 12 dikuadratkan, 144. 2 kali 12 kali min M, min 24 M. Lalu min M dikuadratkan, positif M kuadrat.
kita coret akarnya, atau istilah lain dikuadratkan kiri kanan. Sehingga ini sisanya adalah 100 dikurang M kuadrat sama dengan 200 dikurang, buka ya nak, tanda kurungnya, maka ini jadi positif 24M, ini negatif M kuadrat. Ada lagi yang bisa habis, minus M kuadrat dengan minus M kuadrat. Sekarang tinggal rapiin aja. Sebelah kanan ibu buat yang variabelnya ada, sebelah kiri coba kita pindahkan semua konstanta. Maka min 144 ya. Min 100 tambah 144, 44. Hingga nilai M-nya adalah 44 per 24. Coba kita bagi 4. 11 per 6. Kebetulan jelek ya. Jadi nilai M yang di sini adalah 11 per 6. Hingga RR aksen kamu sama dengan akar dari 100 dikurang 11 per 6 kuadrat. Ya, ibu ambil dari sisi kiri. Maka ini adalah akar dari 100 dikurang 121 per 36. Yuk samakan. Maka ini akar dari 3600 dikurang 121 per 36. Ini karena ngarang soal ini ya. Ini adalah akar dari 3600 kurang 121, 9, 7, 4, 3. 3479 per 36. Hingga ini menjadi akar sepertiga 6 adalah 1/6. Akar 3479 cm lah ukuran dari RR kuadrat aksennya. Itu ya, kalau ketemu misalnya segitiga yang kamu keluarkan tidak sama kaki dan tidak siku-siku atau tidak sama sisi, maka kamu pakailah perbandingan tinggi kayak gini. Oke? Nih, satu soal lagi, ABCDFGH rusuknya 4 cm. Ini 4 cm. Titik P tengah EH. Jadi ada titik P di sini. Jarak P ke garis BG. Nah, coba ya. Ini garis BG. Ya, kita keluarkanlah segitiga PGB. Apakah siku-siku? Tidak siku-siku. Harus dibayangkan ya. Bukan diterka-terka dari mana itu tahu siku-siku atau enggak. Ya, yuk kita keluarkan. Segitiganya adalah PBGB. Ini titik P. Ya kan, dia nanya jarak P ke BG. Maka tariklah sebuah garis dari titik tersebut yang akan tegak lurus terhadap garis itu. Misalnya di sini P aksen. Yang mau kita cari adalah ukuran P aksen sama dengan berapa. Yuk kita list dulu semua ukuran yang bisa kita kasih tahu. BP yang gampang dulu ya. BG itu adalah diagonal sisi. Maka ukurannya adalah 4 akar 2. Lalu PG itu bisa kamu cari dari segitiga hijau ini. Cep. Bisa ya dari situ ya. Ibu keluarkan segitiganya untuk mencari PG. Cep. Siku-siku di H ya. Ini H, ini P, ini G. Ukuran GH itu adalah sepanjang rusuk. Ukuran HP itu adalah setengah rusuk, 2. Maka ini adalah 2 akar 5 ya. Ya kan? 16 tambah 4 akar 20. Nah ya, 2 akar 5 lah si PG. Ibu tulis langsung nanti. Lalu si BP juga bisa pakai segitiga mana? Bisa pakai begini nak. PFB. Siku-sikunya nanti di F. Ibu keluarkan. Jadi begini. Ini P, ini F siku-siku. Dan di B. BF itu ukurannya 4. PF itu yang tadi. Ya kan? PF itu kan ukurannya sama dengan yang ini kan? Si PG juga kan, dari tengah ke ujung. Maka PF itu adalah 2 akar 5. Sehingga ini adalah 2 akar 9 atau 6 ya. Enggak lah. Ini kan 2 akar 9. 6. Ya kan? 20 tambah 16, 36. Ya udah, maka dapatlah ukurannya bahwa si PG tadi 2 akar 5. Si BP itu adalah 6. Inilah contohnya, langsung nyata ya. Kita mau cari jarak P ke garis BG, ternyata segitiga PBG bukan siku-siku. Dan dia tidak sama kaki, tidak sama sisi. Maka pakailah dengan perbandingan tinggi yang kayak ibu bilang tadi. Kalau misalnya ini ibu jadikan M, ini adalah 4 akar 2 minus M. Maka dari sisi kiri, PP aksennya adalah langsung ya, akar 6 kuadrat dikurang M kuadrat. Sama dengan dari sebelah segitiga kanan ini, PP aksennya adalah akar dari 2 akar 5 dikuadratkan dikurang 4 akar 2 dikurang M dikuadratkan. Hati-hati dari sini nanti. Bentuk akarnya kita kuadratkan kiri kanan hilang.
maka menjadi 36 min M kuadrat sama dengan 2 kali 5 adalah 20, dikurang, kuadratin dulu. 4 akar 2 dikuadratin, 16 kali 2, 32. 2 kali 4 akar 2 kali min M, min 8 akar 2M. Min M dikuadratin positif M kuadrat. Ya kan? Menjadi 36 min M kuadrat sama dengan 20 min 32 tambah 8 akar 2M dikurang M kuadrat. Min M kuadrat habis. Sisanya adalah di kanan 8 akar 2M. 48 kecoret dapat 6, sehingga M-nya adalah 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Hasilnya 3 akar 2. Itu belum jawaban akhir ya. Jadi kita tandain si M-nya adalah 3 akar 2. Sehingga PP aksennya berubah menjadi akar 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 36 dikurang 9 kali 2, 18. Maka ini adalah akar 18. Sama dengan 9 kali 2, 3 akar 2 juga. Itulah jawaban akhir kita. Oke, demikian latihan soalnya. Nanti boleh kamu coba F ke AC. Oke lah, satu lagi lah ya. F ke AC. Ini garis AC, sorry. Nah, itu garis AC yang ditanya adalah jarak dari titik ini. Kita akan keluarkan segitiga AFC. Apakah siku-siku? Tidak siku-siku. Maka yuk kita keluarkan aja segitiganya AFC. Ini A, ini C, ini F. Pertanyaannya adalah jarak dari titik F ke AC. Turunkan tegak lurus. Kita list semua hal yang diketahui di soal. Si AF itu adalah diagonal sisi. Rusuknya ini 10 ya di soal. Maka ini adalah 10 akar 2. CF-nya juga diagonal sisi 10 akar 2. Wah, sama kaki nih. Pasti dia membagi 2 sama besar di sini. AC-nya berapa? AC-nya juga 10 akar 2. Sama sisi tiga-tiganya ya. Ya udah, misalnya ini Ibu buat F aksen, mencari FF aksennya sudah gampang, ya kan? Karena AF aksen itu ukurannya adalah setengah 10 akar 2, 5 akar 2. Hingga FF aksen sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat, segitiga ini nak perhatiin. Dikurang 5 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 10 kuadrat 100, kali 2, 200. Dikurang 25 kali 2, 50. Maka ini adalah akar dari 150. Ya. Atau 5 akar 6 ya. 25 kali 6. 03. Iya. 5 akar 6. Oke? Ini juga sama ya, sejenis. Jangan bingung kalau misalnya T, A, B, C, D, maka puncaknya itu adalah si T-nya, lalu A, B, C, D-nya alas. Jadi kalau ada T, A, B, C, ini adalah T-nya puncak, alasnya berbentuk segitiga A, B, C. Gitu ya, A, B, C. Nah, kalau dia bilang Limas beraturan dengan TA adalah 4 akar 2. AB-nya adalah 4. Pertanyaannya jarak A ke TC. Ya sama lah, kamu keluarkanlah segitiga ATC. Kita akan keluarkan segitiga ATC, maka ini karena kita mau dari A, T, C. Ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini titik A-nya, ini garis TC-nya. Ukuran AT berapa? Oh, belum. Maka yang mau kita cari adalah dari titik tersebut, tarik sebuah garis yang akan tegak lurus. Misalnya A aksen. Carilah nilai dari A aksen. Ukurannya berapa? AT 4 akar 2. AC itu berapa? AC itu kan ini kan 4 juga. Maka itu ukurannya adalah 4 akar 2 kan si AC-nya. Akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. 4 akar 2. Lalu si TC-nya seukuran dengan AT karena dia adalah limas beraturan. Ukuran TA akan sama dengan TB, TC, dan TD. Maka ini 4 akar 2. Wah, ternyata ini adalah segitiga sama sisi. Ya udah, kalau sama sisi T ke A aksen berarti 2 akar 2 kan? Ya udah, mudah sekali nih. A aksen berarti akar dari 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Intinya kalau udah segitiganya kamu keluarkan dari bidang yang diketahui, baik itu kubus ataupun limas ataupun balok, konsep perhitungan masih sama ya. 16 kali 2. Ibu pakai yang cara biasa aja lah. Ibu mau keluarkan segitiganya, ini A aksen, ini T, ini 4 akar 2, 2 akar 2. Ini sama dengan 2 kali akar 8 ya. Maka 2 akar 6. Jawablah, maka A aksen sama dengan 2 akar 6. Selamat sore, selamat belajar.